Kalau saya sih merasa bahwa ini terjadi karena ada serbuan. Ada yang memobilisasi protes Itu playing victim. kepada ke Twitter dan ada pihak yang bisa membiayai mobilisasi. Salah satu kekuatan itu adalah Partai Demokrat. Saya semakin ketawa dengar tadi yang disampaikan ya. Kasihan saya, benar. Enggak, saya kasihan begini ya, seorang pengajar S2, S3 bahkan di UI ya, masih kudet. Kudet itu kurang update. Iya, dia kan tadi menyebut-nyebut saya di Partai Demokrat. Begini ya, ini sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa ya. Twitter ya, terus platform-platform media sosial lainnya itu ya, itu setiap harinya pasti akan melakukan suspensi atau take down ya. Ini udah suatu hal yang mereka lakukan hampir setiap hari. Nah, dasarnya apa pertimbangan terjadi suspensi atau take down ini? Tidak lain adalah pelanggaran aturan main mereka yang disebut dengan community policy ya. Di setiap platform media sosial itu ada yang namanya syarat dan ketentuan atau community policy ya. Nah, itu seringkali tidak dipatuhi ya, tidak dipatuhi oleh netizen ya. Kita kan kalau membuka akun di Twitter atau di Facebook ya, kita nggak pernah membaca aturan mainnya ya, syarat dan ketentuannya. Sehingga kita cuma conteng agree, tapi yang di-agree-nya kita nggak tahu apa. Nah, ini satu. Kedua, terakhir ya beberapa tahun belakangan ini ya, teman-teman di platform media sosial ini sudah mulai gerah platform mereka ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak pantas ya, antara lain hate speech ya, ujaran kebencian ya, terus juga pornografi ya, perdagangan PSK online dan sebagainya. Nah, ini sekarang mereka mulai tertibkan dan mereka melakukan enforcement yang ketat ya, dan itu ada tertuang di dalam community policy mereka ya kalau kita mau baca. Sehingga apa yang terjadi atau dialami oleh Mas Ade dan teman-teman lainnya ini bukan suatu hal yang baru. Ini di Twitter ini melakukan enforcement terhadap aturan main yang mereka sudah tetapkan dan dianggap semua pengguna itu sudah mengetahui. Ya. Jadi ini hal yang lumrah biasa lah. Kan kita nggak pernah tahu saya disuspend kenapa. Jadi pertanyaannya kan begini. Pertama ya saya harus tekankan, saya sih nggak peduli di suspend oleh Twitter. Itu memang hak dia lah. Kalau mereka menganggap bahwa itu nggak pantas, memang nggak usah saya ada di Twitter. Kan saya punya media sosial yang lain, saya tidak akan berhenti bicara. Kedua adalah, kalau dikatakan kenapanya, itu kan semua spekulatif. Tapi ngerasa nggak pernah men-tweet soal misalnya gini. Nanti dulu, saya jelaskan dulu boleh nggak? Oke, silakan. Roy Suryo punya analisis bahwa itu karena SARA. Itu analisis dia, nggak ada bukti bahwa itu karena itu. Orang tuh kan punya timeline, di Twitter itu ada timeline, dan itu kan bisa dilihat sebenarnya apa yang dia lakukan terhadap tadi yang saya sampaikan soal tweet dia soal rasis ya, soal agama terhadap pemain bulu tangkis Indonesia, yang akhirnya banyak orang yang berkomentar nih, orang kan pada netizen pada komentar gara-gara dia tuh akhirnya nggak masuk final gitu ya gitu. Nah, itu adalah jauh sebelum salah seorang dari partai tadi ya itu kemudian memposting soal meme tadi. Jadi ya posting meme itu 2 hari setelah kejadian itu. Jadi kalau itu setelah dianggap disuspend. Maksudnya setelah dia melakukan posting itu ya, jadi dengan disuspend. Jadi kan nggak ada hubungannya. Jadi artinya analisisnya saja sudah salah ya dari sisi waktu. Jadi saya mendukung apa yang tadi disampaikan Mas Ardi Suteja ya, sahabat lama saya itu ya. Itu yang mengatakan bahwa Twitter itu punya satu regulasi. Dan regulasi itu kayak kalau di Kominfo itu melakukan take down, itu ada panel. Jadi tidak semua laporan, dan apalagi dia menuduh ada buzzer, ada kelompok, ada pasukan cyber, ya gitu. Mau segede apapun pasukan cyber yang kemudian melakukan flag ya, bahkan ada namanya istilahnya false flag ya, flag palsu ya. Itu juga pernah dilakukan oleh kelompok buzzer RP ini ya gitu. Tidak akan ngaruh kalau kemudian Twitter itu juga punya satu analisis yang kemudian dilakukan. Oke, baik.
Mantan kader Partai Demokrat Roy Suryo terlibat debat panas dengan dosen Universitas Indonesia Ade Armando yang disiarkan televisi. Perdebatan itu terkait akun Twitter Ade Armando yang disuspend dan tak bisa diakses. Ade Armando bilang akun Twitternya dihapus karena dia mengungkit agama pebulu tangkis Anthony Ginting beberapa waktu lalu. Sehingga ada gerakan melapor secara online yang masif dan terkoordinir. Namun Roy Suryo menyanggah pernyataan itu. Dia bahkan merasa lucu dengan sejumlah gelar yang melekat di Ade Armando namun tidak update. Saya semakin ketawa dengar penjelasannya. Kasihan saya, kenapa seorang pengajar S2, bahkan S3 di UI, masih kudet kurang update. Dia sebut saya di Demokrat, padahal saya sudah 1,5 tahun sudah enggak di Demokrat, ujar Roy Suryo, dikutip Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2021. Menurut Roy Suryo, Twitter punya aturan dan regulasi tersendiri. Sehingga akun milik seseorang tidak bisa seenaknya disuspend tanpa ada kesalahan. Apalagi soal agama yang dicuit Ade Armando diduga mengandung sara. Nggak update sekali orang ini. Kasihan. Walau dia tuduh ada pasukan cyber yang dibayar itu sebenarnya tidak akan ngaruh. Karena Twitter tentu punya analisis sendiri yang dilakukan apakah ini murni, manusia, atau bukan robot, kata Roy Suryo. Usai disanggah oleh Roy Suryo, Ade Armando pun memberikan balasannya. Ade Armando tetap menduga bahwa akunnya dihapus karena ada bayaran dari pihak-pihak tertentu. Dia juga bilang, postingannya tentang agama Anthony Ginting bukan sara. Bisa saja ada 500 orang dibayar ramai-ramai agar akun saya ditakedon. Pakai tuh postingan agama Anthony Ginting. Padahal tanya saja pada orang yang bisa bahasa Indonesia, apakah pertanyaan itu sara, ungkapnya. Kemudian soal pemenang ganda putri yang saya sebut kemenangan pluralisme. Karena itu adalah kebahagiaan di mana ada pasangan kombinasi Islam Kristen menang, masa itu sara? Kata Ade Armando lagi. Ade Armando mengaku tidak mempermasalahkan akun Twitternya disuspend. Sebab dia juga masih punya akun Facebook dan lainnya. Kalau disuspend ya enggak masalah, buat apa saya bikin akun lagi? Saya lagi senang bikin YouTube, ada FB juga, dan lagi senang juga main TikTok IG, katanya. Setelah mendengar TikTok, Roy Suryo kemudian menyindir Ade Armando. Kita tunggu nih kalau dia main TikTok, lucu nih, sindir Roy. Mendengar itu, Ade Armando kemudian balik menyindir Roy Suryo dengan istilah panci. Tapi mainnya enggak pakai panci, jawab Ade sambil tertawa lebar. Mendengar sindiran itu, Roy Suryo nampak ngegas. Dia lagi-lagi menyebut Ade kurang update alias kudet. Ini kudet bener, dosen kok kudetnya setengah mati, kata Roy. Menurutnya, apa yang disampaikan Ade tidak pernah mencerminkan seorang pengajar. Dia tegaskan, persoalan panci sudah selesai, dan sudah ada keputusan hukumnya. Dia mau ngomong apa faktanya apa yang dia sampaikan sudah lewat terus apalagi yang satu itu sudah inkrah, sayang sekali lah. Kasihanlah orang ini, dosen kok kayak begini, kata Roy Suryo.